Datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ini sisi lain efek KPK berdiri. KPK dicinta, KPK yang sama dibenci. Institusi reformasi paling dianggap bersih yang kerap kali hendak dikebiri. Semakin galak memberantas korupsi, semakin berkecamuk resistensi. Kehadirannya menjadi berkah, yang terusik menganggapnya biang celaka. Keberadaannya dianggap sementara di tengah korupsi yang kekal menggila. Rupa-rupa aksi melumpuhkan KPK. Jegal politik tertolak, dukun pun bertindak. Inilah Mata Najwa. Gara-gara KPK. Pasal 6 ayat 2 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baik itu yang bersifat penggeledahan, penyitaan, dan bahkan cekap. Sedikit dong Pak, kesannya gimana Pak? Bisa KPK? Nggak ada masalah. Pak Lutfi, Puskun itu apa Pak Lutfi? Puskun apa Pak Lutfi? Puskun apa Pak Lutfi? Gimana Bang yang nama-nama yang Anda sebut itu Bang? Coba jelaskan Pak. Pemirsa, kriminalisasi dan berbagai upaya pelemahan KPK adalah serangan kasat mata. Namun lebih dari itu, ancaman dan serangan metafisik juga nyata. Apa saja kisah unik yang diperoleh jurnalis terkait operasi KPK? Betulkah muncul ketakutan dan hal irasional dari pejabat yang dikejar-kejar KPK? Telah hadir seorang jurnalis senior, Arief Zulkifli. Selamat malam, Arief. Selamat malam, Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. KPK lembaga yang paling ditakuti di negeri ini. Rasanya kalau sudah dipanggil KPK itu dunia runtuh. Kita para wartawan sering dapat cerita-cerita yang mungkin saja akan enggan diungkapkan oleh para petinggi KPK. Tapi karenanya saya mengundang Anda karena saya tahu banyak cerita nih, kisah-kisah mereka yang seringkali berkelit dari kejaran KPK. Ya. Apa saja misalnya? Oh, macam-macam ya. Misalnya saya tidak mau sebut nama ya. Karena tidak perlu sebut nama, modusnya saja. Oke. Misalnya ada yang harus lari dan mencari dukun. Itu kami temukan dalam sebuah kasus tentang sebuah BUMN di Jawa Barat. Jadi penyidik KPK mencari ini orang, ke rumahnya nggak ada, lalu kemudian ke rumah yang lain tidak ada. Nah, mereka punya insting biasanya orang kalau kepepet tuh larinya ke Tuhan. Yang dicari adalah masjid. Nah, masjid itu didatangi. Jadi satu kota tuh diubek-ubek masjid, nggak ada. Nggak ketemu di masjid? Nggak ketemu juga di masjid. Nah, terus mereka mikir, setelah masjid biasanya paranormal. Lalu mereka kemudian mencari siapa paranormal yang paling terkenal di kota itu. Dan dapatlah satu paranormal. Dan kemudian ditongkrongin di depan paranormal itu sampai ada pergerakan istri dari tersangka. Istri dari tersangka itu keluar. Begitu kemudian dipastikan bahwa ada di dalam, dilakukanlah penggerbekan gitu. Ya, akhirnya dia ada di dalam. Oh, ada di dalam. Bertemu paranormal. Yes, dan betul. meminta petunjuk-petunjuk atau hal-hal. Bukan cuma minta petunjuk, tapi dilindungi oleh paranormalnya. Jadi paranormalnya juga akhirnya ditangkap juga, tapi diserahkan kepada polisi karena bukan urusannya KPK. Oke. Gitu. Itu baru satu kisah. Ya. Kemudian juga ada kisah, saya ingat kita pernah cerita dan saya ingin Anda menceritakan ke pemirsa soal bagaimana orang yang ketika dipanggil berusaha untuk memperoleh perlindungan dengan jubah tertentu. Seperti apa itu? Iya, ada satu tersangka yang waktu itu ketakutan sekali. Sebetulnya dia belum tersangka ketika itu, tapi dia sudah dipanggil bolak-balik, akan dipanggil sebagai saksi. Nah, dia mikir gimana caranya. Nah, kemudian dia datanglah ke seorang orang pintar begitu, yang kemudian meyakinkan dia bahwa pakailah jubah ini, dan kalau Anda pakai jubah ini, insya Allah Anda akan tidak dilihat. Nah, jadi itu seperti jubah Harry Potter yang bisa menutupi diri. Ya, sebetulnya semacam shawl begitu saja. Okay. Dan kemudian ini saya dapatkan cerita ini dari orang itu sendiri gitu ya. Dia cerita. Ini pejabat politisi yang pejabat. Yang seharusnya diasumsikan tidak percaya rasional ya, tidak percaya jubah menghilang. Orang ya? kehilangan rasionalitas, Nana, kalau berhadapan sama KPK. Saking takutnya. Saking takutnya. Dan dia datang, betul, dan datang dia cerita pada saya bahwa dia kenakan jubah itu. Dan believe it or not, dia bilang bahwa tidak satupun wartawan yang menegur saya. Dan saya bisa masuk ke dalam ruangan KPK tanpa ada yang mewawancarai, menegur atau semacamnya. Dengan kata lain apa, Pak? Saya bisa hilang. Betul-betul percaya bisa hilang dengan jubah itu. Ya. Para pejabat, politisi, anggota DPR, siapapun itu yang menjadi target KPK, karena tahu salah satu metode paling efektif KPK adalah dengan menggunakan penyadapan, mereka sekarang justru berusaha mengakal-ngakali. Saya kira iya, ada trauma, tapi menurut saya buat penegakan hukum ini baik-baik sekali ya. Gitu. Jadi misalnya ada
sumber kami gitu yang ketika diwawancara dia minta semua handphone dikeluarkan, semua gadget dikeluarkan, taruh di atas meja. Tidak cukup, dia minta baterainya dicopot. Jadi dia percaya bahwa kalau baterainya dicopot tidak ada tapping sama sekali. Jadi dalam wawancara itu berserakanlah handphone kita semua ini dicopot semua, berarti baru dia mau kasih keterangan. Pejabat yang lain misalnya saya pernah wawancarai di sebuah pusat kebugaran, gitu, dia habis olahraga kita ngobrol, lalu ada seorang petugas di pusat kebugaran itu yang mendekat, yang sebetulnya bukan siapa-siapa, tapi kemudian dia bilang stop. Saya belum kenal orang ini. Kita pura-pura ngobrol dulu. Sampai akhirnya orang itu mengatakan bahwa, iya Pak, gimana latihannya? Oh benar, berarti dia baru ngomong itu benar. Betul. Jadi memang saya kira ada bagus. Fobia, ada ketakutan. Saya kira bagus. Dan ini bagus menurut Anda ya? Oh menurut saya bagus, harus itu. Harus orang takut disadap, takut berbuat yang buruk. Tetapi kalau kemudian sekarang menjadi lebih pintar, mencari cara tertentu supaya bebas dari penyadapan dan sebagainya? Ya itu biasa saja. Maksud saya memang upaya KPK ini kan upaya yang tidak ada habisnya gitu ya. Ini never ending war. Jadi kalau setiap kali ada upaya untuk mengakali, KPK juga harus punya strategi lain gitu. Dan saya kira perkembangannya menarik ya kalau dibandingkan dengan dulu, di mana tapping itu masih sangat sederhana, itunya juga beli di Glodok 18 juta, digantung-gantung di gorden. Oh, sekarang kan udah canggih sekali. Apa tuh yang spesifik yang digantung di horden? Ini kita bicara KPK Jilid 1 ya, ketika pertama kali melakukan operasi penangkapan. Ya, itu kasus KPU. Saya kira di kasus KPU terjadi semacam operasi tangkap tangan sebetulnya, tapi sebetulnya itu semacam setup gitu. Ada seorang pejabat yang melakukan transaksi di sebuah hotel, tapi kemudian hotel itu sudah disiapkan dengan segala perangkat penyadapan. Nah, saya kira itu adalah pertama kali KPK menangkap tangan seorang penyelenggara negara. Dan itu ketika itu masih sangat sederhana ya? Oh, sangat sederhana sekali. Kami tulis waktu itu dalam 10 tahun KPK. Iya, jadi alat sadapnya ditempel di horden, harganya juga sangat murah, 18 juta kalau tidak salah. Belinya juga di pusat perbelanjaan di Glodok. Masih pernah sangat juga sederhana. dalam sebuah kasus yang lain, misalnya ada suap ya, rencana suap yang diketahui oleh KPK karena si penyuap ya, orang yang disuap dengan kata lain orang yang diperas itu melaporkan kepada KPK. Lalu KPK memasang sebuah alat di uang yang akan diserahkan. Gitu. Jadi dibawa oleh si orang yang membantu KPK itu untuk diserahkan. Sebetulnya tujuannya adalah pengen tahu uang ini sampai ke siapa. Bukan sekedar perantara, tapi ujungnya siapa. Apakah bos atau pimpinan dari lembaga itu. Nah, di tengah jalan ternyata diketahui alat sadap itu rusak. Jadi kan berantakan semua skenario kan. Nah, kan begitu ketahuan bahwa itu rusak, kemudian disitulah dilakukan penangkapan. Nah, karena penangkapan dilakukan prematur, makanya ditangkap adalah para perantaranya, belum sampai kepada orang yang diberikan. Nah, kalau sekarang saya rasa jauh lebih canggih dari itu. Jauh lebih canggih. Ya. Jadi seharusnya jauh lebih takut. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Dan perkembangannya saya kira menarik. Dan saya kira banyak sekali kasus di mana KPK, kita harus berbangga pada KPK ya. Saya mau kasih contoh misalnya perburuan terhadap Nunun Nurbaiti, seorang sekarang sudah terpidana kasus cek pelawat. Itu menarik sekali cerita bagaimana dia 2 tahun dalam pelarian di sejumlah negara di Asia Tenggara sampai akhirnya KPK menangkap mereka. Bagaimana ini terjadi? Salah satunya adalah dilakukan penyadapan terhadap pembantu rumah tangga. Karena anak, suami, dan lain-lain itu sudah pasti akan mudah sekali kalau ada komunikasi. Nah, ternyata dia butuh semacam messenger yang mengantarkan obat dari Jakarta ke Bangkok, dari Jakarta ke Singapura, dan seterusnya. Jadi yang disadap pembantunya? Pembantunya, orang yang mengantarkan ini. Nah, dari situlah kemudian berhasil diketahui posisi dari yang bersangkutan. Baik. Tapi kan tidak bisa menangkap begitu saja karena ini di luar yurisdiksi KPK. Okay. Tapi surveillance dan sebagainya itu masih dilakukan. Sampai akhirnya diketahuilah bahwa yang bersangkutan dilindungi oleh semacam jaringan perlindungan keamanan internasional yang dipimpin oleh seorang bekas marinir Amerika Serikat yang membuka sebuah usaha di Bangkok. Okay. Nah, itu ketahuan. Nah, tapping terus dilakukan sampai akhirnya berhasil ditangkap. Yang nangkap bukan KPK tapi kompanion mereka di kepolisian. Nah, ketika ditangkap, KPK hadir misalnya dikasih tahu bahwa sudah terjadi penangkapan, tapi kan nggak bisa apa-apa. Okay. Dia nggak bisa apa-apa. Nah, terus gimana ini caranya supaya serah terima itu berjalan langsung mulus? Baik. Nah, waktu itu ada ide untuk menyerahkannya di KBRI. Tapi KPK berpikir, ini urusannya bisa panjang. Kalau dia masuk KBRI ternyata tidak bisa keluar dari situ. Iya kan?
sehingga akhirnya diputuskan bahwa serah terima itu dari kepolisian Bangkok kepada KPK dilakukan di pesawat Garuda. Pesawat Garuda yang menunggu di airport di Bangkok. Menarik sekali. Menarik sekali. Jadi pimpinan KPK sudah menunggu, penyidik sudah menunggu. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena sekali lagi ini bukan yurisdiksi dia. Dan di pesawat Garuda lah yurisdiksi dan akhirnya bisa ditangkap. Nah, yang menarik adalah pesawat di-delay karena ini nggak datang-datang. Si tersangka ini tidak datang-datang bersama si polisi. Ini deg-degan juga. Bisa jadi dibawa, bisa jadi enggak. Semua bisa terjadi, begitu ya. Nah, kemudian di-delay tanpa bisa memberitahu alasan penundaan. Jadi pilotnya nanya, ini di-delay lagi Pak? Iya, tolong di-delay dulu deh 10 menit. Kenapa? Saya nggak bisa kasih tahu gitu kan. Ini kan operasi yang sangat rahasia. Nah, yang lucu adalah setelah penungguan itu, yang tidak bisa dikoordinasikan adalah announcer di airport. Di airport itu kalau ada penumpang satu tertunda, dia akan di-announce kan. Nah, oleh petugas itu di-announce lah nama tersangka kepada yang terhormat ibu ini ditunggu misalnya kurang lebih begitu. Jadi kedengeran ke seluruh orang di airport itu, di terminal itu paling tidak. Gitu. Nah, untung setelah berapa saat kemudian berhasil dibawa dan dinaikkan di dalam pesawat, dan disitulah kemudian penangkapan dalam tanda kutip itu dilakukan, dan itu legal gitu. Baik, kisah-kisah menarik di balik operasi tangkap tangan KPK. Terima kasih Arief Zulkifli sudah berbagi untuk Mata Najwa malam ini. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa tetap di Mata Najwa. Setelah ini kami akan hadirkan 2 mantan pimpinan KPK untuk juga bercerita kisah-kisah unik di balik perjalanan mereka selama memimpin KPK. Sesaat lagi.